Hanya proses membangkitkan manusia yang sudah mati itu sangat mudah dipahami. Sesungguhnya tanda-tanda keberadaan Allah itu juga sangat banyak menyebar di sekitarnya. Hanya saja mereka tidak pernah mau berpikir dan memikirkan secara mendalam. Sebagai tanda bagi mereka yang menunjukkan adanya pencipta dan kekuasaannya yang sempurna, serta kemampuannya yang dapat menghidupkan yang telah mati, Allah menghidupkan tanah yang mati pada asal mulanya tandus. Tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan pun padanya. Apabila Allah menurunkan hujan padanya, maka menjadi suburlah ia dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang subur. Kami menjadikannya sebagai penyebab rezeki bagi mereka dan bagi ternak mereka. Kisah para penolak dakwah terdahulu seharusnya menjadi peringatan sehingga segera mereka tersadar, tetapi kenyataannya tetap saja ada orang yang akan menyesal hidupnya. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahji'un. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Alangkah besarnya kekecewaan dan penyesalan mereka kelak di hari kiamat bila mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah mendustakan rasul-rasul Allah dan menentang perintah Allah saat mereka hidup di dunia. Ketika petugas dakwah datang kepada mereka, mereka lari dan menolak, mendustakannya, memperolok-olokannya, dan mengingkari kebenaran yang disampaikan olehnya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul? Allah telah membinasakan mereka, dan tiadalah mereka dikembalikan lagi ke dunia ini. Dan perkaranya tidaklah seperti apa yang diduga oleh kebanyakan dari orang-orang bodoh dan orang-orang durhaka. Mereka yang telah mengatakan, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi, suatu sekte dari aliran Dahriyah. Mereka berkeyakinan karena kebodohan mereka bahwa mereka akan dikembalikan lagi ke dunia seperti masa mereka hidup. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina mukhdarun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Sesungguhnya semua umat yang terdahulu dan yang akan datang kelak akan dihimpunkan untuk menjalani perhitungan amal perbuatan di hari kiamat di hadapan Allah. Maka dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai dengan amal perbuatannya, yakni semua amal baik dan amal buruknya. Lalu bagaimana proses pengembalian yang mereka ingkari itu? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban famin ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Sebenarnya proses membangkitkan manusia yang sudah mati itu sangat mudah dipahami. Sesungguhnya tanda-tanda keberadaan Allah itu juga sangat banyak menyebar di sekitarnya. Hanya saja mereka tidak pernah mau berpikir dan memikirkan secara mendalam. Sebagai tanda bagi mereka yang menunjukkan adanya pencipta dan kekuasaannya yang sempurna, serta kemampuannya yang dapat menghidupkan yang telah mati, Allah menghidupkan tanah yang mati pada asal mulanya tandus. Tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan pun padanya. Apabila Allah menurunkan hujan padanya, maka menjadi suburlah ia dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang subur. Kami menjadikannya sebagai penyebab rezeki bagi mereka dan bagi ternak mereka. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fazarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur yang kami pancarkan padanya beberapa mata air. Kami jadikan padanya sungai-sungai yang mengalir ke tempat-tempat yang memerlukannya agar mereka dapat bercocok tanam dan memetik hasilnya. Liyakulu min samarihi wa ma amilas suwaidihim
afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Agar mereka dapat makan dari buahnya yang diusahakan oleh tangan mereka, yakni dari apa yang mereka tanam dan mereka semaikan. Kesemuanya itu ada tiada lain hanyalah berkat rahmat Allah kepada mereka, bukan karena usaha dan jerih payah mereka, bukan pula karena kemampuan dan kekuatan mereka. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Mengapa mereka tidak mensyukuri apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada mereka berupa berbagai macam nikmat yang tak terhitung itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Maha suci Allah yang telah mengatur semuanya, bahwa tumbuhan pun berpasangan sebagaimana manusia. Dalam pengaturan tersebut terdapat keserasian dalam setiap penciptaan, baik tumbuhan maupun hewan, juga manusia. Ini menunjukkan sebuah kepemimpinan yang tidak mungkin ada pemimpin yang mencipta lebih dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun naharu faidahum mudlimun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Allah berfirman bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaannya yang besar ialah malam dan siang hari yang diciptakannya. Malam hari dengan kegelapannya dan siang hari dengan terangnya. Dia menjadikan keduanya silih berganti. Bila yang satu datang, maka yang lainnya pergi. Demikian pula sebaliknya. Ini tanda yang kadang dilupakan manusia juga, padahal ia ada dalam kehidupannya sehari-hari. Maha suci Allah yang mengatur siang dan malam ini, sebagaimana kekuasaan juga akan silih berganti. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.